Yo, balik lagi bersama Aian di Cepang Pecang. Di mana lagi kalau bukan di YouTube ya ini nih Safari Mimpi. Oke. Terus jangan lupa nonton terus, komen, like and subscribe. Karena apa? Itu semua poin-poin yang bakal support Aian ke depannya, oke? Adik-adik, kawan-kawan, jangan lupa itu. Oke. Ada siapa ini sih? Aduh. Ntar ya. Bicara dulu nih. Ada yang beda di set tempat kali ini mungkin ya. Mungkin kemarin ada di dalam studio, sekarang ada di outdoor, di titik kumpul warna hijau ya, sama kayak bajunya. Titik kumpul assemble point. Titik kumpul saat ini ada di mana ini ya? Dejima Kohi di Jalan Cirebon nomor 4. Oke. Nah, Dejima Kohi itu bahasa Jepang. Kalau bahasa Indonesia-nya Kohi itu kopi gitu ya. Kalau nggak tahu jadi dikasih tahu kenapa Dejima Kohi gitu. Kohi itu artinya kopi, bahasa Jepangnya kohi. Oke. Kalau lihat nih, kenal nggak kira-kira sama teman saya satu ini? Nggak kenal ya, aduh maafin. Ya udah saya kenalin nih. Ini dengan teman saya sound engineer, wah udah terkenal sekali di Bandung ya. Wah segala macam. Cuman terlihat seperti bukan kayak orang Indonesia ya, kayak orang India gitu. Maaf. Gimana Mas Indra? Apa kabar? Baik, sehat? Baik Mas. Ini salam dulu sama teman-teman. Halo. Safari Mimpi, The Dreamers. Oke. Iya. Halo semua. Ya. Kabarnya gimana? Baik, sehat apa gimana sekarang? Sehat? Ya. Sehat. Sehat. Tepuk tangan sekali lagi. Ya. Oke. Ya, ini datengin teman saya. Ginilah. Ngobrolin apa ya? Mungkin sekarang perkembangan musik saat ini ya, saat di Corona, Mas In. Oh ya, let's go. Bagaimana sih di mata Mas Indra nih perkembangan dunia rekaman dan musik di saat pandemik gitu? Saat pandemi. Perkembangan gimana ini teh? Ya, maksudnya kan pandemik gitu. Ya berubah jadi apa? Sistemnya kayak gimana, itu gimana di mata Mas Indra? Sistem kalau yang ke studio masih sama sih ya. Tetap pada rekaman ke studio. Cuman mungkin pada berkurang aja lah, biasa kan PSBB atau apa gitu, orang pada males keluar gitu. Terus band-band juga susah promosi gitu kan. Jadi mungkin ya mereka nunda-nunda produksi musiknya mereka sendiri gitu. Tapi yang banyak berkembang itu si home studio. Ya karena itu tadi Mas. Kan orang susah ya buat keluar nih, buat ketemu tuh agak susah sekarang nih. Jadi tuh kebanyakan tuh mereka tuh pada bikin home studio dadakan sendiri semua gitu. Kalau saya pernah tanya ke teman saya nih, penjualan sound card yang kecil-kecil tuh yang 2 channel tuh selama pandemi tuh meningkat gitu. Ya mungkin artinya mereka udah ya daripada nggak bisa bikin nggak bisa rekaman ke studio gitu kan susah, ya mending ya udah gua rekaman aja lah sama teman-teman sendiri lah gitu di rumah gitu, kirim-kiriman data gitu sih kayaknya. Banyak yang beli sound card ya. Iya. Tapi itu kualitas konsert kualitas sound cardnya bagus nggak itu teh? Yang ya jangan pada banyak beli berarti harganya turun berarti ya kalau gitu mah. Ya mungkin ya, tapi ya sekarang zaman makin maju, perkembangan makin maju juga ya, harusnya makin bagus lah sekarang lah. Gitu. Terus kita kan syuting juga ya, pada syuting juga ya. Kalau syuting sih ya kalau saya virtual sih gitu ya. Pribadi ya benar gitu, konsep-konsep virtual gitu ya, itu
bentuk pengalihan apa ya? Eventnya lah. Tadinya kan eventnya offline, pada ngundang massa, sekarang udah lagi nggak bisa. Ya udah dipindahin virtual gitu. Entah itu di website atau di YouTube atau di Instagram. Gitu sih. Ini juga termasuk yang cari lapangan pekerjaan baru sih. Ya itu syuting-syutingan itu post pro jadinya. Jadi anak syuting bos, bangun pagi bos. Nah, solusinya nih kan berarti pada pindah kan. Kalau menurut Mas Indra solusinya gimana biar bisa ikut terus perkembangan yang berubah ini teh kudu kumaha arurang teh yang kerja di belakang musik teh kudu kumaha gitu. Harus ngikutin ya berarti ya. Pasti karena kalau ini mah prinsip hidup sih ini masih. Anjing, berat boy. Nah, kemana tuh? Kalau zaman udah berubah, Yo. kitanya nggak berubah, ya kita ketinggalan pasti. Sekarang tinggal pilihannya aja, kita mau berubah atau enggak. Gitu. Karena mah dasar-dasarnya sama, cuma aplikasi-aplikasinya aja yang berbeda gitu. Kalau mungkin dulu saya sering ngerjain tuh banyaknya tuh lagu. Kalau sekarang saya mixing tuh talk show gitu. Nah, tinggal itu aja kan. Mau berubah atau enggak nih? Ya kalau saran saya sih ikut aja. Zamannya udah nggak akan balik lagi kayak dulu lagi ini. Gitu gara-gara ya itulah. Jadi ada quotes nih hari ini apa tadi? Kalau berubah apa tadi? Kalau zamannya mesti berubah. Kalau zamannya berubah, kita juga mesti berubah. Jangan diam aja. Sama aja kayak kalian kalau nggak mencet lonceng di YouTube Aian bakal ketinggalan Aian makanya. Nah, oke. Benar. Nah, betul ya. Benar. Next lah ya. Ngomong-ngomong nih, udah ya solusi. Ngomong-ngomong si Mas ini nih terjun di dunia rekaman, mixing, mastering itu dari kapan? Dari tahun kapan? Dari umur berapa? Kira-kira. Bukan kira-kira, jawab. Apa ya? Mulai belajar atau didak tuh tahun 2007, 2008 lah. 2007. Itu pas 2007 masih kuliah itu teh. Kuliah apa ya? Aneh sekali. Kuliah apa ya? Apa ya? Ya, sama. Ya itu kalau nggak salah itu setelah saya masuk universitas lah. Gitu. Nah, terus 2007 itu otodidak belajar. Karena dulu gini, dulu ngeband mentok, Mas. Sama. Ngeband mentok. Tapi pengen kerja di dunia band. Nah, makanya saya jadi Jadi cari-cari info lah. Oh, ini ada kerjaan apa lagi sih di dunia band? Oh, ternyata ada yang namanya tuh sound engineering. Ya. Nah, apa tuh? Oh, ternyata banyak tuh, ada rekaman, ada mixing, ada mastering, ya begitulah. Nah, itu mulai belajar sih. Seriusnya itu ketika saya ke Jakarta ikut kerja sama Mas Indra Kadarsi. Oh, tar dulu. Indra Kadarsi itu ini ya? Itu yang Keyboardisnya Slang. Oh, Slang. Slang BIP. Oh, Dulu anak-anaknya Bim. Wow. Potlot. Ya, tuh. Iya. Itu saya mulai serius tuh. Tuh. Nah, ya udah sih setelah itu. Wah, tapi tar dulu, potong dulu. Gua nggak bisa main-main dong sama dulu kalau awal-awal sama yang udah senior gitu nggak bisa main-main dong. Justru dulu awalnya saya main. Oh, main. Gitu. Jadi saya waktu itu masih SMS ya, belum ada WhatsApp kayaknya waktu itu. Masih SMS tuh. Mas, saya mau main dong ke studio dong, mau lihat studio. Boleh bro, sini aja datang. Datang sekali, datang 2 kali. Nah, waktu yang ketiga tuh udah langsung ditawarin. Udah lu bantuin gue di sini lah. Gitu. Apa kayak ngebalance gitu. Wah, gue bilang, wah Mas saya baru belajar. Udah ayo sambil jalan aja belajarnya. Gitu ya udah, habis itu 2-3 tahun lah kalau nggak salah tuh saya. Tapi sebelumnya belum punya basic mixing apa itu belum ada. Di rumah aja, Di rumah. Oh. Ya setahu-tahunya pakai speaker kompo, soundcard onboard. Waktu itu tuh zaman apa ya soundcard ya? Audigi itu Sound Blaster. Itu
belum kayak sekarang ya, masih belum. Kalau dulu masih belum dibodohi teknologi, belajarnya berarti lewat apa? YouTube apa gimana? Nah, dulu tuh kebenaran tuh dulu ada tuh namanya forum sound engineer se-Indonesia, namanya Musik Tech, sekarang udah nggak ada. Oh kayak ini ya, kayak Kaskus gitu ya, tapi di musik gitu. Dia khusus untuk musisi itu waktu itu. Nah, itu kenal si Mas Indra tuh di situ. Dulu mas saya belum masuk di situ, belum kejamanan. Ya. Masih terlalu muda. Iya. Udah, terus berarti sampai sekarang udah berapa tahun, Mas? Ada 11, 12, 15? Ya 10 mah lebih kali 10 ya. lebih ya. Nah, bagaimana proses selama itu bisa sampai sekarang gitu? Perasaannya gitu. Kan ya anjing udah 15 tahun nih. Akhirnya sampai jadi kayak sekarang gitu, layak di mana-mana gitu. Prosesnya ya, weh ya bener lah. Layak nggak di bisa mana-mana. Kayak bisa diganggu gugat itu. Nah, ya prosesnya lama gitu. Apa? Yang Mas Indra rasain selama 15 tahun itu bisa sampai kayak sekarang, suka dan dukanya gimana? Banyak lah. Banyak Ya, ya. sama aja kayak apa? Kayak bikin usaha gitu. Ya, tapi yang pasti itu sih. Dulu saya cuma rekaman aja. Tuh, terus naik jadi mixing dan mastering. Nah, tapi masih di studio. Ya. Gitu. Nah, itu waktu saya di Jakarta kan. Nah, setelah saya pindah ke Bandung tuh ternyata ketemu teman-teman yang lain, mulai kenal kayak Mas Inu, Mas Ramdan, Mas Yayat Tahdiat tuh dulu, sekarang beliau udah hijrah sih gitu. Mas Gagan, Mas Budi Badot gitu. Nah, ternyata ada satu bidang lagi nih, mixing live. Nah, gitu. Dulu saya nggak mau tuh. Oh Gitu. iya. Pengennya di studio aja dulu gitu. Cuman ternyata nih orderannya banyak nih kalau live nih gitu. Nah, itu juga saya juga apa namanya? juga memutuskan buat ya udahlah, ayolah belajar lah gitu. Belajar gimana mixing live. Ya itu ya, balik tadi yang saya bilangin sih gitu. Ya hidup mah pasti berubah. Kitanya jangan ketinggalan. Gitu Lagi dan lagi. Terus udah sampai sekarang, mungkin ngomongin mixing live ya, berarti udah dari rekaman 15 tahun mixing live, udah kerja sama siapa aja nih mixing live nih? Udah nge-mixingin siapa aja kalau live sekarang nih? Dari 3 tahun terakhir lah sampai sekarang lah. Wah, ya siapa ya? Cupomanik, pokoknya band Bandung semua. Cupomanik, Pure Saturday, sama Sigit, sama di Sigit. Ya ada Sigit, Muner, terus Burger Kill pernah. Waduh, keren. Ya, nah enaknya tuh kalau di live tuh ada yang namanya engineer tembak juga, Mas. Jadi di saat kalau teman kita nih rekan lagi pas nggak bisa, kita dalam satu acara yang sama itu sering, bro sekalian bro lah. Nah, ya jadi sistem kerjanya nggak kontrak ya, masih freelance ya. freelance aja Iya. sih kalau itu. Walaupun seringnya 2 mingguan sama Sigit tiba-tiba nggak ada jadwal, bisa kesini gitu ya. Ya, bisa, kita kan mesti tetap hidup lah. Iya, ini aja terus, cari terus bos, digali aja terus. Jadi jangan patah semangat. Nah, di antara band-band tersebut nih, kira-kira yang kata Mas Indra, wah saya megang ini tuh kayaknya berhasil gitu, bandnya juga berhasil, saya berhasil gitu. Ada kebanggaan lah, Gos. Ternyata orang selama 15 tahun kerja teh, terus ketemu band ini, saya nge-handle band ini tuh, wah iya goals orang di dia gitu, bangga gitu. Siapa tuh kira-kira? Ada kalau gitu parameter berhasil mah banyak ya. Tapi kayak yang pasti mah berhasil buat saya mah, saya dipanggil lagi aja. Oh. Gitu. Jadi kalau misalnya band Mas Sadia nih, sebenarnya bantuin, oh ayo. Nah nanti kalau ketika ada kedua kali tuh, berarti saya berhasil tuh. Gitu dipercayakan sih. Kembali ya. Dipercayakan kembali. Iya, wah alhamdulillah sekali. Nah, terus ya kan selain mixing live kan sempet
jadi produseran juga kan gitu. Nah, juga yang produser ada yang merasa wah ini juga yang saya produsin goals nih atau enggak, wah ini ternyata berhasil gitu. Ada nggak gitu? Ya kan goalsnya nggak usah anjing sih iya menang Emmy, menang naon kan dengan misalkan Mas In terjun langsung buat lagunya itu kayak udah jadi bangga benernya gol gitu. Ya betul. Nah, itu betul. dengan band siapa itu? Banyak sih yang ya, enak-enak. Tapi sama Freak tuh. Saya senang sama Freak terus dulu ada Rotten to the Core. Wah, yang police in my Ya itu terus kalau sekarang mah lagi ngerjain si Mary Celeste nih. Ada band Bogor lah. Pop Mary Celeste ya. Mary Celeste lah. Kemarin udah rilis EP, sekarang lagi mau bikin rilisan lagi nih. Mary Celeste. Oke. Nah, udah nih ya, ke depannya ada nggak harapan atau cita-cita anjing aing hayang band nyekel band Noah gitu, Neji gitu atau siapa band luar juga ada cita-cita nggak ke situ gitu. Siapa tahu aja kan ini berhubung kaitannya dengan mimpi The Dreamers gitu. Siapa tahu terwujud bertemu dengan Safari Mimpi terwujud gitu. Pengen sama Siapa? Nirvana. Oh ya jelas bajunya Nirvana. Ya. Cuman kan tapi kan Cobain-nya udah nggak ada. Ya udah. Juga mimpi kan? Boleh aja tapi juga mimpi. Tapi pengen banget. Tapi itu mah udah bukan mimpi, itu mah udah bubar. Yang ada ini mah yang ada. Yang ada. Jadi mimpi ada tapi jadi anjing, efeknya bisa gini. Ada gitu. Nutshell ya. Wah, udah jangan sebut-sebut lah. Apa sih itu? Bandnya sendiri. Nutshell. Pink Floyd boleh lah. Oh ya masih ada boleh. Wah itu bisa tuh. Kan kemarin teman kita juga ada yang kemana tuh? Ke Woodstock tuh siapa? Speaker First. Oh bener. Iya bisa kan. Jadi minta channel aja biasa masuk ke bawah tanah gitu. Oh iya. Bisa ikut gitu. Kita berjejaring aja ya. Lah udahlah gitu ya. Oke lah. Ya mungkin siapa tahu terwujud. Nah dari produser nih lari denger nggak denger sih. Punya apa nih Never Labs. Nah, Never Labs ini studio rekaman kah, studio mixing kah, atau studio latihan kah? Never Labs ini. Never Labs itu studio mixing, mastering, editing untuk musik dan post audio. Oh, berada di daerah mana itu teh? Di Jalan Reok. Oh, Jalan Reok 1 nomor 5. Oh, Reok 1 ROG 15. Iya, 5 gitu. 15. Oh, mixing, mastering, jadi bukan rekaman ya? Ya khususnya itu aja mixing mastering ya. Rekaman bass, gitar yang direct bisa, rekaman vokal darurat juga boleh. Cuman enggak sih emang khususnya buat mixing, mastering dan post pro itu tadi sih. Itu teh yang punya Mas Indra sendiri atau ada teman-teman yang lain gitu? Nah, jadi ceritanya lucu juga nih. Ya kan gini soalnya pandemik orang-orang bangkrut, ini malah bikin studio gitu, hebat. Enggak hebat, itu teh justru terjebak gitu. Terjebak. Jadi waktu awal tahun tuh saya sama Mas Adit Android, nah, emang janjian. Kebenaran si Adit Android itu juga mesti pindah studio. Gitu, juga lagi cari tempat lah. Nah ketemu sama saya, itu tuh sekitar bulan Januari tahun 2020 ya. 2020 bener ya. Nah, yaudah yuk cari tempat yuk. Cari. Dapat lah tadi itu ya di Reok itu gitu. Nah, Januari, Februari mulai ngisi, mulai pindah pandemi. Ya, terjebak di situ. Jadinya ya, tapi emang ya namanya juga sebagian besarnya itu kan passion ya. Emang pengen punya studio yang lebih baik. Ada pesawat nih. Ya udah dikerjain aja pelan-pelan gitu, si treatment akustik, si alat-alatnya. Tapi kebenaran karena saya dan Mas Adit udah punya beberapa alat, jadi tinggal digabungin aja itu tuh. Gitu. Tinggal digabungin dan ya alhamdulillahnya sih udah jalan sih sekarang sih.
Nah, yang udah dihasilin dari karya-karya kemarin nih yang ada di Never Lab, lagu siapa aja yang udah di mixing, yang baru-baru? Wah, The Sigit yang Another Day. Wah, keren. Itu Yang baru rilis. kemarin tuh Oh. itu ada lah beberapa prosesnya di Never Lab saya itulah. Oh. Ada sentuhan tangan Mas In juga berarti kan? Ya bareng saya mixing bareng sama Rekti itu. Oh, Never Lab ya. Terus Main harapan, dong Mas, kesana dong. wah, ya, ntar saya ada cuan buat bapak gitu. Waduh. Ada dua album. Nah ini boleh lah. 2 album, 3 kompilasi, 4 single. Harapannya pengen jadi kayak studio apa nih? Taruh gitu. Pengen kayak Abbey Road gitu, ya bisa ya meren ya. Amin Amin lah, ya, itu mah udah ya. cita-cita dari lama lah. Soalnya nih, itu mah. ya kalau dilihat-lihat kan studio-studio yang megang di Bandung tuh kemarin-kemarin sudah menghilang ya, kayak Master Plan itu ya, masif gitu. Masif ya betul. Dan belum ada yang benar-benar studio mixing sama mastering doang gitu kan. Iya jarang Ya, sih. jarang kan ini baru ada, saya dengar ya ini Never Labs ini ya gitu. Ya mungkin bisa lah jadi harapan buat nama baik Bandung gitu ya. Amin. Ada studio mixing di Bandung ini, nah gitu. Jadi orang Jakarta, orang Surabaya itu pada datang. Yo, nah nih sekalian dipromoin nih Mas. Biar adik-adik, anda yang punya band, pengen mixing, pengen mastering, datang aja ke Mas Indra, kontak Mas Indra, ada Instagramnya Never Lab sama Indra apa? SFVRS. Indra Severus. Wah, Indra Severus. Harry Potter, man. Yo, nah. Oke. Ya, mudah-mudahan lah bisa ya. Amin. Ya. Nah, ngomong-ngomong dari ini Never Labs, pandemik gitu. Itu teratasi nggak ke, ya kan pandemik terus punya Never Labs gitu, itu bisa mengatasi perjalanan hidup Mas Indra bersama keluarga nggak itu? Atau ini ya, masih ada maksudnya setengah-setengah gimana gitu? Jadi ke penghasilan berarti. iya penghasilan. Ya. Nah, nanya-nanya dikit aja nih Mas. Ya cukup nggak cukup dicukup-cukupin aja lah. Ya gitu ya. Kalau ngerasa nggak cukup terus mah ya bikin pusing aja sih. Tinggal emang apa ya? Ya bersyukur masih bisa hidup Nah, sampai sekarang, masih bisa syuting. iya, kenapa nanya gini? Jadi biar ada bahasan di sini gitu, Mas. Biar semua orang tahu yang nonton ini bahwa kadang tuh kerjaan sound engineer ini di mata-mata orang yang awam dipandang sebelah mata. Gitu. Jadi saya pengen nanya ke Mas Indra terus Ben buktiin ke orang-orang tuh ya ini sound engineer itu ternyata masih bisa hidup gitu dengan keluarganya dan gitu kan. Orang-orang kalau yang nggak tahu apa sih kerjaannya gitu kadang dipandang sebelah mata gitu. Pribadi saya nih yang masih jomblo gitu kadang-kadang kalau deket sama cewek teh dia mah kerjaannya gitu nggak mungkin jadi menyerah gitu kayaknya nggak akan bisa menghidupi ntar di depannya gitu. Ya. Nah, saya kan ada buktinya toh teman-teman saya yang udah pada nikah sound engineer semua bisa kok itu semua dibutuhi, dilengkapi semua kebutuhannya gitu. Nah itu makanya saya tanya pandemik ini dengan ini ternyata masih bisa teratasi kan. Ya. Tinggal pinter-pinternya kita aja itu mah. Maksudnya semua pasti kesusahan. Betul. Ya itu tadi. Ya kan udah berubah. Ya kita juga mesti ikutan berubah gitu. Jangan sampai diem-diem terus aja. Diem-diem terus mah nggak jadi apa-apa. Ya anggaplah ini nggak pandemik gitu ya. Misalkan lancar itu juga mungkin gaji kita tuh mungkin lebih dari UMR pegawai bank mungkin bisa ya. Nah, itu. Amin. Wih, pesawat lagi nih. Wah, pesawat. Nah, gitu. Misalkan adik-adik yang lagi meniti karir menjadi sound engineer atau jadi pemain band ya jangan ragu lah. Harus totalitas gitu. Tetap aja. Ya yang namanya hidup gitu ya kudu dihadapi gitu. Nah, tapi mohon gitu jangan kalau memandang seseorang tuh jangan covernya dulu gitu ya. Nah itulah. Oke deh itu ya nilai penting di sini gitu. Nah
bahas sound engineer. Kalau bukan tadinya kalau bukan jadi sound engineer, cita-citanya mau jadi apa sih pribadi Mas Indra? Dokter. Dok. Nggak tahu gitu. Ya, soalnya Nggak dari kalau soalnya dari kemarin udah di searching tuh kayaknya dulu kuliah sastra Prancis katanya. Iya, kenapa bisa ke musik gitu? kuliah mah udah itu mah. Dekat sih tapi rada jauh gitu, anggarannya jauh gitu. Kuliah mah dulu mah cuma pilih apa yang mungkin masuk aja lah gitu. Karena emang dari apa? Dari dulu tuh pengennya ngeband Oh. gitu. Cuma tapi saya cepat sih waktu itu sih. Artinya begitu udah ngerasa ngeband mentok tuh ya udahlah. Cari kerjaan lain aja tapi yang masih di ya kalau dulu mah ngeband, sekarang ngurusin anak band lah. Nah, gitulah. Gampangnya mah. Kalau kata saya sih lebih enakan ngurusin anak band. Karena kita pasti dibayar, Bos. Oke, nah terus ke depannya nih ya, ke depannya kan nih. Usia umur YouTube Baru 2 usia dan umur kan ke depannya mungkin nambah. Kepikiran terus di dunia musik ini gitu sound engineer atau mau pindah wahana atau mau tetap aja gitu? Ada kepikiran nggak gitu? Pasti sih, nggak akan. Maksudnya gini, kalau bikin bisnis baru mah mungkin, cuma saya mah suka, dasarnya emang suka musik, jadi kayaknya mah udah nggak akan ditinggalin sih. Tetap maksudnya teh sound engineer itu mah pasti tetap dilaksanain, cuman cari apa nih yang bisa kita kerjain bareng nanti ke depannya. Nah, sambil aja itu mah. Ya. Kita bikin PH apa? Betul. Gitulah. Betul ya. Bahas apa lagi ya? Ya, udahlah. Paling ya mudah-mudahan Mas Indra ke depannya jadi yang apa Mas Indra mau gitu. Amin. Tercapai semuanya. Amin. Mas Adian juga sama lah. Ya, alhamdulillah keluarga sehat. Never Left-nya ya itu yang tadi bisa jadi nama baik di Bandung ya, begitu. Amin. Apalagi ya udah deh ya gitu ya. Oke. Terima kasih Mas Indra untuk hari ini. Oke, kawan-kawan. Sekian dulu dari Yang Cepang Petang. Lagi dan lagi, jangan lupa nonton terus Aian, support Aian dengan loncengnya dipencet, subscribe, di like, terus jangan lupa komen. Maaf kalau ada salah bahasa atau perilaku dan gerak-gerik yang nggak puguh gitu. Namanya juga manusia ya, ingat titik. Oke, sekedap, salam kerabat dan pertemanan. Sampai jumpa di Tepang Petang selanjutnya.